CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Aris Mayuriansa dari SMP Negeri 5 Taranu bertindak sebagai observer. Dan rekan saya di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Sanal Asyikir, asal dari SDN 1 Rungku, bertindak sebagai coaching. Dan rekan saya yang sebelah kiri. Perkenalkan, saya Dewi Aswati Kumalasari dari SMKN 1 Taranu. Pada sesi ini saya akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa, Pak. Ya, jadi Bu Dewi hari ini akan melakukan coaching ya dengan Pak Ikin. Jadi saya di sini Bu Dewi akan melakukan penilaian ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi nanti apakah Bu Dewi melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi apakah Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada coachingnya Bu Dewi, serta Bu Dewi apakah sudah merespon atau menanggapi pertanyaan ya, dari coachingnya. Jadi jangan lupa nanti Bu Dewi melakukan coaching itu disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Jadi diantaranya ada kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi ini Bu Dewi ya, sebelum kegiatan coachingnya dimulai, ada beberapa pertanyaan Bu Dewi yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi. Yang pertama ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan pada coaching kali ini? Pada kesempatan coaching kali ini, karena kita akan berfokus pada alur tirta, jadi ada 3 kompetensi penting yang harus kita munculkan secara penuh nih, Pak. Yang pertama, saya akan meningkatkan kompetensi kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua, mendengar aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada kesempatan ini untuk mendengarkan aktif, saya akan menggunakan dengan rasa. Baik, Bu Dewi. Pertanyaan yang kedua, ini kompetensi mana ya dari ketiga kompetensi itu? Kompetensi mana yang akan Ibu Dewi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya saat coaching? Baik, kalau misalnya dari penilaian secara keseluruhan, untuk kita lebih mengenal coach dan bagaimana kita bisa mengeluarkan curhatan si coach, saya berfokus nantinya pada bagaimana kita akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, jadi Bu Dewi ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya kepada coachingnya. Baik Bu Dewi, ini pertanyaan terakhir Bu Dewi ya. Pertanyaan terakhir yaitu kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dewi dalam proses coaching kali ini? Kalau indikator yang saya harapkan pada proses coaching yang saya akan laksanakan hari ini, saya berharap nanti coach bisa menggali potensi dirinya sehingga mampu menemukan sendiri tujuan dari konflik atau masalah yang dihadapi oleh si coach. Ya, jadi Bu Dewi berharap nih ya coachingnya nanti menemukan solusi ya untuk dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Dewi, jadi itu saja nanti ya yang saya tanyakan. Selamat melakukan coaching dengan coachingnya. Silakan Bu Dewi melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Dewi ya. Baik, Pak Aris, terima kasih. Selamat sore Pak Ikin. Selamat sore Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Kabar saya ini dibilang baik sih enggak,
sudah ini Bu Dewi. Karena kenapa? Saya ada permasalahan lah bisa dikatakan begitu ya Ibu Dewi ya, terkait situasi kondisi di kelas saya gitu, yang membuat nggak merasa nyaman ini sebenarnya ini Bu Dewi. Baik Pak Ikin, hari ini kita hanya punya waktu sebentar nih Pak, cuma sekitar 15-an menitan atau 10 menitan ini Pak ya. Jadi kendalanya Pak Ikin nih lagi ada konflik batin ceritanya di kelasnya nih ya. Kalau melihat situasi di kelasnya Pak Ikin melihat siswanya seperti apa nih Pak? Ya, situasi kelas saya ini Bu, ini ya ada beberapa siswa seperti itu ya Bu Dewi ya, yang ya nggak terlalu aktif lah bisa dikatakan begitu ya Bu Dewi. Ada sebagian besarnya aktif, ada beberapa juga yang tidak aktif. Saya melihat kondisi daripada ruang belajar, proses pembelajaran gitu seperti itu ya Bu Dewi ya, kurang maksimal bisa dikatakan begitu ya, sehingga tak lancar ya proses kegiatan pembelajaran. Aduh, ini sangat membuat saya terbebani bisa dikatakan begitu ini Bu, karena kondisi kelas saya yang tidak nyaman, tidak well-being ya Bu Dewi ya, seperti itu ya. Berarti kalau misalnya saya tangkap nih Pak Ikin, siswa di kelasnya Pak Ikin kurang aktif karena situasi kelasnya atau karena gaya belajarnya nih Pak? Saya pikir ya di proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ya setiap hari ya, saya menggunakan yang klasikal bisa dikatakan begitu ya Ibu Dewi, klasikal, dengan saya berceramah seperti itu ya, sehingga mungkin bisa membuat siswa saya itu kurang aktif ya. Saya melihat kelas saya yang di sampingnya itu dia itu menggunakan beberapa metode bisa dikatakan begitu ya. Saya melihat kondisi daripada ruang kelasnya itu sangat nyaman, aktif siswanya. Sementara di kelas saya itu kurang aktif. Ada beberapa siswa yang kurang aktif, atau mungkin pembelajaran saya ini tidak baik saya lakukan metode pembelajaran yang saya lakukan ya, hingga membuat siswa saya itu kurang aktif. Ya, gitu. Oh, baik. Kalau misalnya Pak Ikin melihat situasi kelasnya nih sekarang, harapannya Pak Ikin dengan adanya motivasi ini, kan ibaratnya motivasi ini tetangga kelas, harapannya Pak Ikin ke depan bagaimana untuk kegiatan siswanya di kelas supaya aktif? Ya, harapan saya setelah melihat kelas saya yang sampingnya itu kondisinya nyaman, ya tentunya saya menginginkan seperti itu ya, menginginkan kalau ruang kelas dengan siswa yang aktif, well-being, merasa nyaman, itu harapan saya ya. Yang dengan menggunakan metode yang bervariasi mungkin seperti itu ya, membuat siswa kita menjadi aktif, sehingga harapan yang khusus yang ingin saya bisa dikatakan yang ingin saya inginkan siswanya itu aktif dan lingkungan belajarnya itu yang nyaman. Oke, baik Pak Ikin, karena tujuannya Pak Ikin bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman sehingga siswanya menjadi lebih aktif dalam belajar. Nah, kalau melihat pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Ikin lewati nih, kira-kira aksi apa yang akan rencananya Pak Ikin lakukan sehingga harapan-harapannya Pak Ikin bisa tercapai? Ya, harapan saya itu agar ingin tercapai tentunya dengan melihat keberhasilan bisa dikatakan begitu ya dari kelas saya yang sebelah, membuat kondisi yang nyaman, membuat siswa yang aktif. Ada beberapa metode yang mereka lakukan seperti itu ya. Saya melihat itu mereka menggunakan metode berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Yang tentunya saya
mengharapkan seperti itu ya, metode menggunakan metode seperti itu dalam proses pembelajaran saya, di mana saya menggunakan metode yang klasikal ya. Harapan saya tentunya menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi yang membuat siswanya aktif seperti itu ya Ibu Dewi. Harapan saya ke depan. Ya. Berarti Pak Ikin ingin mengadopsi cara atau metode pembelajaran si ibu guru tetangga sebelahnya. Nah, kalau dari planning sendiri Pak Ikin nih untuk mengadopsi, untuk bisa mempraktekkan cara belajar yang well-being, kemudian cara belajar yang berdiferensiasi, aksi-aksi atau perencanaan cara yang bisa Pak Ikin lakukan seperti apa Pak? Iya, tentunya ya Bu Dewi ya, saya ingin melakukan kolaborasi, bisa dikatakan begitu Ibu Dewi. Nah, saya ingin mendapatkan ilmu dari rekan sejawat saya yang telah melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi untuk mengembangkan diri saya ya, untuk mengembangkan diri saya yang pada harapannya saya bisa melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Nah, itu rencana saya itu berkolaborasi ya, pertama berkolaborasi, kemudian melakukan pengembangan diri ya, melalui PPM, melalui pelatihan-pelatihan yang lainnya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diimplementasikan ke dalam kelas ya, melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oke, tadi saya mendengarkan ada beberapa metode. Nah, kalau misalnya fokus satunya Pak Ikin yaitu kolaborasi, kira-kira nih kapan rencana kolaborasi ini Pak Ikin bisa implementasikan atau bisa mengajak rekan sejawatnya itu untuk bisa berkolaborasi ini Pak Ikin? Iya, dengan situasi kelas saya yang tidak nyaman, bisa dikatakan dengan metode pembelajaran yang bisa dikatakan kurang berhasil ya saya lakukan karena menggunakan klasikal ya, metode klasikal. Tentunya sesegera mungkin ya Ibu Dewi ya, dengan dengan berkolaborasi dengan rekan guru saya yang telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelasnya, ya tentunya sesegera mungkin untuk implementasikan di dalam kelas saya, Ibu Dewi. Oke, baik Pak Ikin, karena kita di akhir sesi nih, sebelum kita akhir sesi ini, apa yang sudah bisa Pak Ikin dapatkan nih dari obrolan kita yang hampir 20 menitan lah? Ya, yang saya dapatkan baiknya dari obrolan kali ini dengan rekan guru saya ini yang hebat, tempat curhat ini ya. Saya mendapatkan suatu solusi dari permasalahan saya karena menggunakan metode klasikal yang sekiranya ya menggunakan metode yang lain untuk membuat siswa saya aktif. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan mengacu ke rekan sejawat saya yang telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, harapannya saya akan mengimplementasikan di dalam kelas saya. Baik, alhamdulillah kalau misalnya akan segera dilaksanakan baiknya. Jadi nanti bisa dong mengabari saya atau menceritakan lagi gimana peningkatan atau adakah perubahan dari implementasi yang Pak Ikin lakukan ya Pak ya. Baik. Ya tentunya saya akan melakukan implementasi tersebut ke dalam kelas saya, perubahan yang nantinya yang saya harapkan siswanya menjadi aktif dengan beberapa metode pembelajaran yang saya lakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kesiapan belajarnya dengan berdasarkan minatnya, dengan berdasarkan profil belajarnya ya. Saya harapkan bisa membuat siswa saya menjadi aktif.
Oke, baik Ya. baik. Baik Pak Ikin, kalau gitu kita akhiri sesi Baik. obrolan kita ini dulu ya. Iya. Sambil menunggu cerita-cerita Pak Ikin di minggu depannya. Baik. Terima kasih Pak Ikin. Ya, sama-sama Ibu Dewi. Baik Bu Dewi, gimana kabarnya tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Ikin? Masya Allah nih Pak, banyak sekali ternyata pembelajaran-pembelajaran yang sepertinya bisa membuka pikiran saya juga yang saya peroleh dari kegiatan coaching saya dengan Kuci tadi. Jadi saya merasa wow juga dengan pembelajaran dari cerita-cerita beliau. Ya, jadi ini Bu Dewi ya, jadi dari akhir sesi coachingnya Bu Dewi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu Dewi yang akan saya ajukan kembali sama Bu Dewi ini. Ini yang pertama ini apa yang sudah Ibu Dewi lakukan tadi pada saat melakukan coaching dengan Pak Ikin terkait indikator ketercapaian yang diharapkan tadi oleh Ibu Dewi. Tadi karena saya pada kompetensi awal saya mengharapkan mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dengan saya tadi kan sudah bisa berinteraksi dengan baik, kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot itu berdasarkan dari percakapan dari Kuci. Saya mendengarkan, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan balik kepada beliau tentang semua indikator-indikator yang diharapkan bisa terselesaikan tadi dengan Kuci, dan alhamdulillah dengan mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan terbuka, akhirnya banyak cerita-cerita yang akhirnya bisa membuat tujuannya tercapai oleh si Kuci ini, Pak. Oh iya, jadi tadi Bu Dewi sudah melakukan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang berbobot, yang terbuka kepada Koci, sehingga Koci mendapatkan apa yang menjadi tujuannya dia untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Dewi, jadi menurut saya Bu Dewi tadi sebagai observer terkait kegiatan coachingnya Bu Dewi dengan Pak Ikin, jadi Bu Dewi itu sudah melakukan coaching dengan baik, juga proses alurnya sudah sesuai gitu ya dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya Ibu, sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Baik Bu Dewi, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk Bu Dewi. Ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dewi kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan Ibu Dewi lakukan? Kalau berdasarkan hasil kegiatan coaching saya dengan Kuci tadi, saya menyadari kedepannya nih saya ingin lebih meningkatkan tentang bagaimana kita mendengarkan dengan aktif, sehingga yang menjadi tujuan utama yang ingin didapatkan oleh si Kuci ini bisa lebih istilahnya punya arah nih Pak, punya arah, kemudian punya alur, sehingga Kuci tidak akan istilahnya kemana-mana untuk membicarakan atau bagaimana menceritakan hal-hal yang bukan menjadi tujuan yang diinginkan oleh si Kuci. Jadi kita harus ke depan, saya nih ke depannya ingin benar-benar menjadi pendengar aktif ketika akan berinteraksi lagi dengan Kuci. Ya, baik Bu Dewi ya, jadi Bu Dewi ini mau mengembangkan kompetensi yaitu mendengar aktif ya untuk yang berikutnya. Nah, jadi terima kasih Bu Dewi ya. Jadi saya sebagai observer mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi sebagai coach yang sudah melakukan coaching tadi dengan baik. Jadi mungkin untuk kali ini kita cukupkan Bu Dewi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dewi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.